Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muru awladakum bis-shalah li sab'in wadribuhu 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ibu kepala sekolah beserta wakil, kepala TU dan staf, para dewan guru, ibu kepala dari TK, SD, dan SMA, BIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan spesial buat anak-anak kami ya, yang ikhwan dan akhwat yang hari ini alhamdulillah kita telah hadir ke acara yang sangat mulia, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita ke depan sekitar 20 atau 30 menit kita akan berbicara tentang Maulid. Di sini dikaitkan dengan literasi keagamaan dan era digital. Berarti ada 3 hal yang akan kita bicarakan. Pertama apa? Maulid, ya enggak? Kedua, literasi keagamaan. Ketiga, era digital. Nah, mari kita lihat apa hubungannya. Ketika kita bicara Maulid, maka di sana kita membahas tentang kehidupan Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara literasi keagamaan, ini kalau pemahamannya kurang, kalau disempurnakan, yang dinamakan literasi keagamaan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk memahami nilai agama, kemudian mengkritisi dan mencermati serta nilai agama, kemudian berusaha untuk bisa mengaplikasikan. Oke, saya tanya kembali. Ini door prize ada 4, saya bawa. Nggak tahu siapa yang akan dapat nih. Ya, saya tanya kembali. Apa tadi literasi keagamaan? Kemampuan membaca, ya, tentang nilai keagamaan, kemudian memahaminya. Yang ketiga, mengaplikasikan dalam kehidupan. Ini paling kurang ada 3. Hari ini kita akan bicarakan apa yang akan kalian aplikasikan, apa yang akan kalian pahami, ya. Bagaimana kalian memahami nilai-nilai agama itu? Nah, kita akan melihat dari keteladanan Rasulullah tentunya dalam Al-Quran dan hadis yang mulia. Nah, yang ketiga, era digital. Nah, ini kenapa dihubungkan 3 hal ini? Apa hubungannya Rasulullah dengan nilai keagamaan, literasi keagamaan, dan era digital? Siapa bisa jawab? Yang bisa jawab, silakan maju ke depan. Saya kasih door prize-nya 1. Ada yang bisa jawab? Karena judul ini diberikan oleh sekolah, bukan dari saya. Ya. Berarti anak juga harus bisa jawab. Kenapa judul ini diberikan? Jangan-jangan setelah acara kita selesai, judul sendiri, ceramah sendiri, ya, anak-anak sendiri, guru sendiri. Alhamdulillah kalau ada yang bisa memahami judul ini. Ini kayak judulnya untuk S2, Bu, ya. Nah, agak tinggi judulnya ini. Saya jangankan saya, mungkin jangankan ibu atau siapa ini, jangan-jangan salah, saya juga salah memahaminya. Oke, ada yang berani maju ke depan? Salah nggak apa-apa, karena insya Allah dapat hadiahnya, walaupun salah. Yang ikhwan apa akhwat? Mana orangnya? Mana? Silakan maju. Ya. Oke, salah nggak apa-apa. Pertanyaannya, judul kita ini, ya. Ada Nabi Muhammad, kemudian ada literasi keagamaan, artinya memahami agama, kemudian yang ketiga ada era digital. Nah, ini apa hubungannya 3 hal ini? Silakan. Tadi Ibu
kepala sudah berpesan. Kalau kalian ada dengar, insya Allah tahu jawabannya. Udah ada pesan tadi, udah ada jawaban lagi. Ayo, ada. Yang akhwat dulu ya biasanya. Ayo, ada. Oke, yang ikhwannya ada. Baik, insya Allah nanti ada. Kalau memang nggak ada terpaksa nanti ini sama pulang kembali. Apa? Maju ke depan dulu. Nah, lupa tadi syaratnya tunjuk tangan plus juga maju ke depan. Oke, silakan. Jalan aja. Nanti kita minta sedikit penjelasannya kenapa dipilih disiplin. Silakan. Ini maaf berbohong yang baik ya. Silakan. Namanya, kemudian kelasnya dan asalnya. Maju dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlira Syahira. Saya dari kelas 8. Saya tinggal di Simpang Palulada. Kalau bagi saya, salah satu ciri-ciri pemuda hebat di era digital itu disiplin. Karena mengapa saya memilih disiplin? Karena pada sekarang ini rasanya dunia ini berasa berjalan cepat. Jadi bagus-baguslah kita disiplin dalam mengatur waktu. Jika kita pandai mengatur waktu, maka pandai-pandailah kita akan menjadi orang yang sukses yang dapat memilah-milah pekerjaan sehingga kita dapat menemukan kesuksesan kita di kedepannya. Sedikit lagi kira-kira apakah dengan kehadiran digital itu bakal membuat anak remaja tidak disiplin? Oke ya, ini pertanyaan sederhana tambahan. Tadi kan bagus sekali jawabannya. Jadi di antara 5 ciri pemuda hebat disampaikan bahwa siapa nama kawan kalian nih? Ya, kenal ya, udah viral di sini ya. Kata disiplin. Nah, pertanyaan tambahan sedikit lagi ya. Kira-kira ada nggak dengan kondisi era digital hari ini banyak para remaja dan remaji ya, tidak disiplin? Bisa nggak sedikit dijelaskan? Ada setengah persentasenya tidak disiplin dan disiplin karena terkadang dengan ada era digital itu membuat sebagian orang kelalaian. Jadi dengan ada disiplin itu dia pandai mengatur waktu sehingga tidak lalai dari kedisiplinan. Jawabannya sangat luar biasa. Kita akan saya akan lihat dulu. Berbagi ya. Ada sana bang. Ada si baju. Iya, kita ceramah santai aja. Ya, santai aja. Yang penting 20-30 menit ke depan selesai. Ya. Baik. Nah, kita kasih aplaus dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Benar sekali. Ya. Di antara ciri pemuda hebat di era digital adalah disiplin. Pertanyaan, ada nggak dalam ibadah kita? Dalam ibadah kita, di sana sudah diatur kedisiplinan yang luar biasa, yang akhwatnya diam. Ya, biasanya ikhwannya lebih hebat. Ada nggak ibadah dalam Islam di mana ibadah tersebut mengatur kedisiplinan yang luar biasa? Ayo yang ikhwan, apa kira-kira jawabannya? Ini maaf ya, bukan ujian. Ujiannya udah selesai ya. Semester 2 baru belajar kan? Nah, ini bukan ujian, tapi pertanyaan. Ada nggak? Ini jangan-jangan dilempar lagi sama akhwatnya. Akhwat masih mau hadiah ya? Ah, saya jawab masih mau. Ada nggak sebuah ibadah dalam Islam di mana ibadah tersebut mengatur kedisiplinan yang luar biasa? Cuci tangan. Cuci tangan. Saya hitung udah 10 ya? Betul. Oke, atau 5 aja saya hitung, jangan lama kali. 1, 2, 3, 4 setengah. 4 setengah lebih sedikit. Itu ke sana tuh Ustaz. Itu sana. Mana orangnya? Itu di sana tuh. Ya, sini. Masya Allah. Saya kasih atur ini. Ternyata jauh ya. Panitia plus peserta rumahnya. Ya.
Salatullah salamullah. Ayo. Ala Taha Rasulillah. Masya Allah. Belum selesai selawat udah sampai orangnya. Masya Allah. Tadi pertanyaannya tahu nggak? Diulang, lupa pertanyaan karena saking semangat dengan hadiahnya, lupa pertanyaannya. Saya ulang ya. Ada nggak sebuah ibadah dalam Islam di mana di sana diatur sebuah kedisiplinan yang luar biasa? Tetap kita berikan mic-nya, ya, perkenalkan namanya, alamat, nomor HP perlu nggak ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waliul Amri dari kelas 91. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ustadz. Ibadah yang diatur untuk disiplin adalah sholat 5 waktu. Di mana dalam sholat itu adalah diajarkan untuk tepat waktu. Di mana sholat itu ditandai dalam waktu masuk sholat adalah dengan azan. Di mana di masjid dikumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf walaupun suara saya tidak bagus, mungkin saya azan aja. Dengan tanda Allahu Akbar adalah jadi di mana di masjid sudah dikumandangkan azan, disitulah kita beramai-ramai ke masjid. Jadi kebanyakan orang tinggal sholat tidak disiplin adalah waktu sholat subuh. Di mana waktu sholat subuh ketika as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kebanyakan umat muslim lebih baik tidur daripada salat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa ya. Ini calon pemimpin masa depan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita tidak tahu Pak akan jadi Kapolres, Amin. Kapolsek, Amin, amin, amin. Kapolda, Kapol yang lainnya kita tidak tahu ya. Atau jadi imam besar. Amin, Masya Allah. amin. Baik. Ada sedikit lagi pertanyaan, boleh tanya nggak? Boleh ya. Dalam pengalaman namanya siapa tadi? Muhammad Waliul Amri. Dalam pengalaman Muhammad Waliul Amri, dari 5 sholat tersebut pernah nggak dijaga 5 waktu tepat waktu dan berjamaah, dan sejak di usia berapa itu mulai tepat waktu dan berjamaah? Terima kasih. Baik, saya insya Allah mulai berjamaah dari umur 10 tahun atau kelas 5 SD sampai sekarang insya Allah sholat yang masih terjaga adalah sholat duhur sama sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Mungkin subuh sekali-sekali ada saya tinggalkan. Sekian. Ini harus ditahan dulu karena sholat subuhnya ditinggalkan. Nah, kita mau tanya juga kenapa ditinggalkan. Ini rahasia kita karena yang tahu. Ya. Mungkin saya terlalu banyak bergadang ataupun kecapean di sore harinya, malamnya saya mengaji. Saya pulang ngaji jam 11, saya istirahat jam 12. Mungkin sudah kelelahan, sekali-sekali ada saya tinggalkan. Ini mana guru tanya ini? Saya nggak mau selesaikan di atas mimbar, tapi tolong ibu selesaikan nanti di dalam kelas ya. Ya. Tapi karena semangatnya luar biasa, ya, saya tetap memberikan hadiah karena udah saya panggil, Masya Allah. Dan kita berharap dan berdoa semoga salat subuh tidak akan tinggal lagi. Gimana caranya supaya jangan tinggal? Saya tidak akan bergadang lagi ataupun tidak lalai dalam bermain game ataupun bermain HP, dan harus tidur lebih cepat lagi. Kita luar biasa penjelasan dari ini. Akan berikan hadiahnya. Semoga jadi hafiz Quran. Amin. Baik, maka bicara yang paling enak itu sama anak-anak. Ya, suatu hari seorang bapak di rumah datang tamu. Ini bukan bapak-bapak di sini, kita cerita bapak-bapak yang lain. Jadi begitu datang tamu, apa dibilang bapak sama anaknya? Nah, tolong bilang sama tamu di luar, bapak nggak ada di rumah. Kira-kira apa yang terjadi? Anak-anak kan pergi keluar. Pak, dibilang bapak di dalam,
Bapak nggak ada di rumah. Jadi anak-anak itu paling jujur, masya Allah. Kami bisa melihat hati nuraini kalian, maaf, hati nurani kalian, ya, dari wajah kalian, dari sikap kalian. Memang kejujurannya itu luar biasa. Nah, dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut nama kalimat jujur, maka jujur itu digandengkan dengan agama. Ya. Digandengkan dengan apa? Dengan agama. Anak saya. Bagaimana orang yang jujur dengan agama? Mereka yang senantiasa Ya. ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Dalam hadis Rasulullah, nah ini menarik ya adik-adik sekalian. Oke. Nah, saya tidak lama, 20 atau 30 menit. Ya. Yang penting selesai acara kita ada kesimpulan. Apalagi ada yang pegang pensil salat dan ada kertasnya. Dalam hadis Rasulullah, orang yang selama hidupnya di dunia ridho Allah sebagai Rabb-nya, Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya di saat sakaratul maut. Di saat sakaratul maut dalam hadis Rasulullah disebutkan, maka Allah ridho kepada orang tersebut, sayang kepada orang tersebut, dan memberikan kemudahan orang tersebut untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana hadis Rasulullah? Ada nggak yang tahu hadis Rasulullah yang bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah? Tahu nggak hadisnya? Nah, dicari nanti. Cari. Di mana dicari? Di Syekh Google. Jadi ada yang mau HP nggak nih? Enggak. Nggak boleh mau HP ya? Boleh. Nah, kalau ada yang mau HP coba cari. Ada paketnya. Oke. Gampang. Hadis Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu masuk surga. Coba cari hadisnya. Yang sudah dapat langsung tunjuk tangan. Ini namanya belajar era digital. Ya, luar biasa. Oke. Saya hitung, saya mau lihat siapa yang cepat. Yang ikhwan apa akhwat. Hadis Rasulullah. Ya, maju di depan. Masya Allah. Kasih aplaus dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, yang penting kan masih siswa kan? Masih siswa kan? Ya. Masih, oke maju. Kita mau dengar hadisnya. Ya, silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapapun yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah maka ia masuk surga. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal kalimat la ilaha illallah maka ia akan masuk Masya Allah, semoga jadi hafizah. Amin. Tadi udah dapat ya? Belum ya? Iya. Iya. Baik. Tinggal satu lagi. Ternyata hari ini bukan ceramah, kasih hadiah. Baik, kita sampaikan ada 5 tadi ya. 5 ciri pemuda hebat di era digital. Yang pertama tadi disiplin sudah disampaikan. Ternyata Islam mengatur disiplin yang luar biasa, masya Allah. Dalam hadis Rasulullah, tidaklah orang yang berangkat ke masjid, ya, melainkan langkah yang pertama itu dihitung pahala, langkah yang kedua dihapus dosa. Masya Allah. Orang yang berangkat ke masjid, sholat, maka langkah pertama dihitung pahala, langkah yang kedua dihapus dosa. Apa kata Rasulullah? Bihaban waraji'an. Saat dia pergi, saat dia pulang. Kemudian dia datang lebih cepat. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama? Ahlan wa sahlan marhaban. Ya, selamat datang. Apa kata Rasulullah? Orang yang menunggu waktu salat. Yang menunggu waktu salat. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama? Rasulullah mengatakan, orang salat tepat waktu. Ada berapa tadi keutamaan? 2 kan? Menunggu waktu salat, salat tepat waktu. Pertanyaan,
Mana lebih hebat? Orang menunggu salat atau salat tepat waktu? Menunggu salat. Menunggu salat. Oke, orang yang menunggu salat dia datang lebih cepat sebelum waktunya. Orang yang salat tepat waktu berarti dia salatnya pas waktu. Oke. Orang yang salat tepat waktu apakah dapat menunggu salat? Tidak. Orang yang menunggu salat apakah salat tepat waktu? Tepat. Oke, saya mau kasih trik sedikit. Ini kan mau sampai bulan Ramadan. Ya kan? Berapa bulan lagi masuk Ramadan? 2 bulan lagi. Insya Allah ini acaranya berkah. Ternyata acara kita mendekati Ramadan. Sekaligus kita ingatkan sedikit. Salah satu target besar adik-adik sekalian di bulan Ramadan adalah baca Quran satu hari satu Jus. Gimana caranya? Kita Manfaatkan waktu salat. Quran yang saya kasih sama kalian itu satu jusnya 10 lembar. Jangan diinjak, itu Quran. Lupa saya bilang. Ya, oke, dipegang. Oke. Pikir buku juga nggak boleh diinjak dong. Ya. Salat kan ada 5 waktu. Usahakan kalian kalau satu jusnya itu 10 lembar, berarti setiap waktu salat, sebelum salat baca Quran 1 lembar, setelah salat baca Quran 1 lembar. Jadinya berapa lembar? 2. Jadi datang lebih cepat untuk salat 5 waktu, baca Quran dulu 1 lembar, setelah salat baca lagi 1 lembar. 5 kali 2 kali 5 berapa? 10. 1 juz. Insyaallah istiqomah kalian. Ya. Kelebihannya banyak, udah salat tepat waktu, datang lebih cepat, berzikir lagi dengan baca Quran 1 lembar sebelum salat, berzikir lagi baca Quran 1 lembar setelah salat. Insyaallah 5 waktu salat kalian udah baca 1 juz. Itu cara pertama. Cara kedua, meskipun kita hidup di era digital, orang biasanya ini HP TikTok ya. Biasanya kalau nggak ada kegiatan, orang siapapun, apakah dia orang biasa, orang berpangkat, ya punya jabatan, rakyat biasa, ya tungku, ustadz sekalipun juga, termasuk kita semua lah. Kalau nggak ada kegiatan, itu biasanya ngapain? Pegang HP. Nah di HP kita kan ada Quran semua kan? Ada nggak? Ada. Maka ketika kita pegang HP, di saat kita nggak ada kegiatan, apa yang kita buka? Al-Quran. Di sini nggak ada. Maaf, salah tunjuk. Ya. Al-Quran. Ternyata apa hubungan Maulid Nabi, literasi agama dengan digital? Ada. Ternyata di HP kita ada Al-Quran. Kita bisa buka Al-Quran. Di Play Store, baca yang udah benar Bu. Play Store ya. Maaf saya jadi saya kurang. Itu kalian bisa download Quran Tadabbur digital. Coba saya mau lihat. Kalau dapat saya kasih lagi satu lagi. Dah habis hadiahnya. Cepat di Play Store download Quran Tadabbur digital. Bentuknya warna biru. Bentuknya warna hijau. Kalau nanti dinampakkan ke saya benar, saya kasih hadiahnya. Kalau nggak benar, cari lagi. Quran di Play Store, Quran Tadabbur digital. Saya mau tunggu mana orangnya. Itu tinggal kita klik, setiap suratnya bisa tadabbur. Langsung keluar kalimat-kalimat tadabburnya. Quran Tadabbur digital, warna agak hijau. Ya, hijau muda. Bawa sini. Ya, bawa dua-dua terus. Saya mau lihat siapa orangnya. Dua-dua terus nih. Mau lihat, ayo terus dulu. Benar nggak Qurannya? Masya Allah. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد
شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه